Cek kain kafan antum, nggak akan ada kantongnya. Cek. Ayo kumpulin aja sekarang. Wah, saya mah pengen inovasi begitu kemudian dimakamkan kain kafannya ada kantongnya. Buat apaan? Ya kali aja ada pahala tambahan, nggak bisa. Bukan di situ tempatnya. Nggak ada yang ikut. Jadi apa faedahnya? Antum minum nih. Ini ada air, ada gelasnya, ada macam-macam, ada isinya. Antum minum, toh yang diminum pun airnya keluar lagi dalam bentuk yang kotor. Gelasnya nggak akan ikut. Apa yang ikut? Itu ketika minuman ini dikerjakan karena iman. Ada yang minum, gelasnya sama, ukurannya sama, volumenya sama, isinya sama. Dia minum, saya minum. Tapi saya minum dengan iman. Bismillah, saya minum. Angkat dengan tangan kanan. Saya minum dalam keadaan duduk. Saya sebut nama Allah dengan iman saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kalimat itu diucapkan, diminum, bukan airnya yang naik ke atas. Tapi kalimat Bismillah itu yang menjadikan tertulis pahala 10 kebaikan. Itu yang disebut dengan amal saleh. Paham? Tapi kalau Anda cuma minum saja, Anda nggak ada bedanya dengan yang lain yang minum. Dia minum, Anda minum. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Jadi kalau antum minum, hausnya hilang. Tapi bisa nggak menjadikan haus kita itu hilang, plus ada pahalanya. Ini yang disebut dengan dasar iman, ini yang disebut dengan amal soleh. Makanya ketika menyebutkan amal soleh, selalu menggunakan kata iman. Paham? Baik, jadi sekarang pertanyaannya, dari setiap pekerjaan antum, berapa yang sudah jadi amal soleh? Itu pertanyaannya. Coba renungkan kembali. Antum dikasih hidup tuh. Ada anak belum balik, amal solehnya banyak banget. Sebelum maghrib sudah datang, baca Quran, ngafalin, tertawa, gembira. Masya Allah, ngafal Quran, gembira. Gembira. Antum diajak aja udah manyun. Ya, ada yang baru diajak, sudah cemberut. Ini menghafal, gembira. Padahal belum balik. Dia menghafal, begitu gembira. Antum baca, sudah susah. Ya mau berapa tahun lagi? Coba renungkan aja kita gitu kan. Ini barangkali tolonglah setiap kita mau tidur pikirkan, saya hidup ini sampai kapan ya? Bakal apa yang mau saya bawa? Coba lihat rumah antum seluas apa. Coba cek dulu bagaimana hisabnya. Barang-barang yang antum lihat, kan kita yakin setiap barang akan dihisab. Barang itu kan cuma titipan, tapi anehnya orang dititipin mau banyak. Kan biasanya titipan cuma sedikit. Pak nitip motor ya, silahkan Pak. Begitu datang 100. Kok banyak amat? Kan Masya Allah. Coba saya tanya, apa yang Allah anugerahkan kepada antum itu kepemilikan atau titipan? Titipan. Titipan. Maaf, itu sendal banyak di luar. Punya siapa? Punya antum, punya Allah. Baik, itu mobil di luar punya siapa? Punya antum, punya Allah. Awas. Awas, jangan marah nanti ya. Awas, saya ulang. Punya siapa? Punya Allah. Kita cuma dititipi. Makanya orang yang sadar dititipi, dia nggak akan marah ketika diambil. Bahkan kita pun ikrar mengatakan diri kita pun titipan. Makanya ketika ada meninggal kita katakan innalillahi, jangankan kamu, kami pun punya Allah. Kalau mau diambil kapan saja terserah Allah, wa ilaihi raji'un. Kapan aja diambil, kami siap ya Allah. Makanya nih mata titipan, mumpung dititipi, gunakan sesuai dengan petunjuknya. Lihat yang baik-baik. Karena kalau titipan sudah diambil, antum nggak bisa marah. Kalau Allah berkehendak kemana? Silakan dokter spesialis apapun, nggak akan bisa, selesai. Kata Allah cukup. Waktu kamu cukup. Ya, kemarin digunakan apa saja, sekarang ditutup. Nah, mumpung titipan ini masih ada, gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik. Coba lihat pulang ke rumah. Kalau tenaga, pakai dengan baik. Kalau harta, gunakan yang baik. Kalau ilmu, gunakan yang baik. Semuanya. Sehingga ketika diambil, tenang. Mirip tukang parkir. Ini kan? Datang BMW, tenang. Ya, nggak ada orang gaya. Karena tahu titipan. Saya belum pernah temukan ada tukang parkir begitu masuk, prit. Kitanya pergi, dianya ceklik. Masya Allah, dia pasang. Hari ini bersama BMW. Masya Allah. Sama aja paling komennya, dasar parkir. Ya, justru dicela. Justru dicela dia ketika melakukan itu. Begitu pulang, dia biasa aja. Prit. Hati-hati Pak. Belum pernah saya temukan. Ya, walaupun selevel cuma Avanza. Prit. Ya Allah. Kok BMW pergi? Nggak ada. Biasa aja. Kenapa kita nggak ambil rumus itu? Ya kita kan cuma titipan semuanya, anak titipan, istri titipan. Makanya istri antum titipan buat antum. Dititipkan pada antum karena cuma antum bisa bimbing dia jadi solehah. Suami anda titipan bagi anda. Jangan tuntut dia soleh kalau anda pun sesungguhnya harus sadar dititipkan pada anda karena anda yang cuma bisa bantu jadi soleh. Saling melengkapi di situ.